Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, wajah saya agak kelihatan gelap ya. Iya, lagi di planet jadi bisa agak terang sedikit dulu ya kan. Oke, baik yang bisa diaktifkan videonya silahkan diaktifkan. Baik, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita masuk ke materi ke-15 ya. Ini materi terakhir sebelum UAS ya. PowerPoint-nya bisa terlihat. Oke. Di mana pembahasan kita tentang kode etik profesi keinsinyuran ya. Jadi, kenapa kita mempelajari kode etik profesi keinsinyuran? Karena nantinya di dalam dunia kerja fase selesai sekolah di perguruan tinggi, maka kalian akan masuk di dunia kerja. Nah, di dunia kerja itu adanya profesi. Nah, di dalam profesi ada kode etik. Nah, sarjana teknik yang dinaungi dalam hal keinsinyuran, kebetulan sudah ada undang-undang keinsinyuran, maka disampaikanlah kode etik insinyur ya. Nah, kode etik di insinyur itu tercantum dalam Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia ya. Di mana Catur Karsa itu terdiri dari 4 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang insinyur ya. Dalam hal insinyur di sini ya sarjana teknik ya. Nah, dalam hal untuk mendapatkan gelar insinyur itu nanti setelah kalian lulus S1, kemudian ada dapat pekerjaan, nah itu bisa melanjutkan kembali, ada tambahan SKS-nya. Itu namanya program profesi insinyur, sarjana insinyur ya. Itu adanya di perguruan tinggi tertentu yang disahkan, yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah mengutamakan keluhuran budi, ya. Kemudian kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Nah, Catur Karsa yang pertama ini mengutamakan keluhuran budi, ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi harapannya mahasiswa dapat mengutamakan keluhuran budi ya. Karena yang poin kedua, ketiga, keempat ini nanti di fase dunia kerja ya. Nah, apa saja itu penjelasan terkait Catur Karsa ya. Nah, di mana penjelasannya ya, mengutamakan keluhuran budi. Nah, di sini adalah diminta kita untuk jujur, terbuka, serta tulus ya, mendedikasikan kemampuan yang kita miliki ya untuk peningkatan kecerdasan dan daya saing kita ya dalam hal kita penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita ketahui untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, penjelasannya ya, kedua ini tentang menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Di sini maksudnya adalah kita diminta untuk adil ya, tulus adil berkarya ya, untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia
baik sumber daya manusia lokal maupun nasional, sehingga kita dapat mengoptimalkan memanfaatkan nilai tambah sumber daya alam ya secara berkesinambungan ya. Kemudian ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di sini maksudnya bagaimana kita menjamin ya kehandalan hasil karya yang kita buat sesuai dengan kaidah profesionalisme dan juga mengutamakan kepentingan masyarakat ya. Kemudian keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Nah, di sini kita bagaimana senantiasa ya terus meningkatkan dan terus melakukan pemuktahiran kompetensi malam, pemuktahiran kompetensi pribadi. Jadi di sini kita diminta untuk meningkatkan kompetensi kita dengan cara mengikuti training-training, mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya, sehingga kita dapat menghasilkan suatu kreativitas dan inovasi ya. Kita masuk kepada Sabta Dharma. Nah, Sabta Dharma ini adalah tuntunan sikap dan perilaku kita, seorang sarjana teknik, seorang insinyur ya. Yang pertama, 7 tuntutan. Yang pertama itu adalah mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, di sini kita diminta bagaimana kita secara pribadi ya itu bisa berani memprakarsai ya untuk hasil-hasil inovasi yang kita miliki tentunya untuk kesejahteraan dan juga keselamatan ya. Jadi kita profesional dalam hal melaksanakan ketentuan serta prosedur keselamatan kesehatan kerja di dalam lingkungan kerja kita. Kemudian kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Nah, maksudnya di sini kita harus benar-benar jujur, objektif ya dalam hal mengevaluasi ya dari setiap data dan informasi yang kita informasi ya dalam dunia kerja terkait dokumen misalnya dalam pekerjaan kita ya harus benar-benar kita jalankan ya. Jadi kita harus bertanggung jawab ya atas semua kegiatan tugas yang telah diberikan kepada kita. Ketiga, ini menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita diminta ya menyatakan pendapat itu hanya berdasarkan kompetensi dan kaidah keilmuan yang kita miliki serta didukung dengan keakuratan, keabsahan data dan informasi yang kita sampaikan ya. Jadi ya kita harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul akibat dari pendapat, testimoni ataupun laporan ataupun pernyataan yang kita sampaikan. Keempat itu adalah menghindari pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Nah, di sini kita sering banget ya dalam melaksanakan tanggung jawab tugas adanya kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Nah, ini harus kita hindari ya. Jadi kita harus terbuka, tulus menerima perbedaan serta pendapat orang dan pihak lain ya. Dan juga kita menolak imbalan ataupun kompensasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun ya terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan kita dalam suatu pekerjaan. Kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, di sini kita ya harus jujur ya dalam hal menyajikan biodata kita sesuai dengan kebutuhan ya.